Ya, inilah dia satu baris isi 7 kita. Ya, inilah dia tampilannya sekarang lor. Dengan pertumbuhannya lebih rapat. Ya, setelah kita lakukan pendakian tanah, pembedengan atau diuruk itu, ya kita mengatur pertumbuhannya. Kita hanya perlu kerapatannya untuk tumbuh. Semakin rapat dia akan ada yang semakin kecil. Ada anggapannya seperti itu. Inilah gunanya jarak antara baris satu dengan baris yang ini. Ya, mungkin jarak tanamnya dulu 1,5 meter. Lama kelamaan dia akan lebar. Ini efisiensi untuk yang punya lahannya tidak luas lor. Istilahnya lahannya panjang, memanjang, ya bisa tanamnya memanjang. Tidak, lahan ini lebih banyak saya tanam di pinggir-pinggir. Ini adalah perbatasan tanah saya. Ini ada tanaman pinang. Seperti itu kondisinya. Bisa dilihat mengaretnya pun jadi lebih mudah. Ya, itulah dia bentuk barisannya lor. Ya, ini tidak ada kendalanya ya. Ini tertimpa kemarin gara-gara ini ngambil kelapa muda di sini. Ini buktinya ya. Ya, bisa dilihat bentuknya. Ya, inilah dia rumput yang saya hasil penyemaiannya, tumbasmen gulma. Ya, bisa nampak perbedaannya lur. Ya, sampai yang di sana ini cukup untuk pakan 1 bulan. Jadi setelah habis yang di sini kita akan pindah yang dekat rumah, lahan 5x7 kita lagi, yang dekat kolam ikan juga banyak ya. Inilah dia lur. Nampak sekali hasilnya ya. Ya lor, kita perlihatkan pertumbuhan kerapatannya. Rumput odot ini akan mengatur jarak tumbuhnya sendiri. Karena di sini tidak terlalu jelas ya, karena pertumbuhannya rapat. Memang awalnya agak-agak jarang. Ya, ada jarak-jarak seperti yang ini. Ya, bisa dilihat jarak antara rumputnya. Jadi itulah yang membuat pertumbuhan rumput odot ini sama besar lor. Jadi ada jarak tumbuhnya. Ya, bisa dilihat kan. Nah, ini kena injak sama hewan liar sampai yang di situ. Ya, seperti ini juga. Ini yang pertama kita lakukan pendakian itu. Ya, lama kelamaan jarak yang nampak tadi itu, yang ada kosong-kosong itu akan terisi sendiri lor. Karena pertumbuhannya rumput odot ini memiliki siklus udara di dalamnya untuk tumbuh. Jadi tidak berpengaruh ya untuk apanya, kerapatannya tidak berpengaruh terhadap besar kecil batangnya. Karena ada media tanah untuk tumbuhnya. Yang kosong-kosong seperti yang ada jaraknya ini, seperti yang ini, itu adalah untuk jalan siklus angin ke dalamnya. Ya, sebenarnya rumput odot ini sangat mudah dibandingkan rumput yang lain. Hama yang mengganggu pun palingan cuma hewan-hewan ternak seperti ayam, anjing atau yang lainnya, seperti itu. Ya, kalau rumput gajah itu lebih banyak burung yang tidur di atasnya lor. Lebih banyak kotorannya yang menempel di daunnya. Palingan di sini hanya belalang yang mengganggu ya. Kena kecil pun tidak masalah. Ya, jadi ternak tidak ada pengaruhnya. Tetap disukai ternak kita. Ya, bisa dilihat ini yang akan kita lakukan pendakian tanah, tapi sistemnya sistem tabur seperti yang tadi. Akan kita lanjutkan. Ya, ini dia jagungnya, belum bisa juga kita bikin pergedel. Bersabar, 1 bulan lagi kita ambil lagi lor.
Ya lor, kita perlihatkan lagi, ini dia rumput odot kita setelah 1 minggu ya dari awalnya, dari yang kemarin kita perlihatkan. Inilah bentuknya sekarang, semakin rimbun. Ya, bisa dilihatkan pertumbuhannya bagaimana, selama perawatannya bagaimana, dan hasilnya seperti ini. Ya, ini karena kemarin hujan lebat, badai di sini lor. Ini dia onggok sarok sampahnya. Ini bekas ambil kelapa mudanya ya, setelah 1 minggu. Inilah dia kerapatannya, tanpa ada gejala apapun ya lor. Ini dia bekas-bekas gulma kita kemarin. Ya, inilah dia bentuknya sekarang ya. Ya, jika dilihat ke ujung itu sepeda motor saya sudah terlihat, karena kita sudah hampir habis pula di lahan ini setelah 15 kali arit, hampir 40 hari, bahkan untuk 40 hari, karena 2 gulung kita bisa untuk 3 hari pakan sekarang. Ya, inilah dia kondisinya sekarang ya loh. Manfaat pembedengan itu supaya tumbuhnya rata. Dan juga ini yang bertanya aliran airnya, itulah fungsinya kita mengambil tanah dekat tepi rumpunnya ini. Ya, tepi rumpunnya ini seperti ini lor. Ya, inilah dia. Jadi air akan hanya sampai di sini saja, tidak merendam dari rumput odot kita. Ya, ini usianya sudah 3 mingguan, berarti sekitar 2 minggu lagi lah paling lama, atau bisa 10 hari lagi sudah bisa kita arit. Ya, karena ini cuma tinggal 1 onggok lagi yang di sana. Ya, cuma tinggal yang sedikit ini saja lagi. Yang di sana sudah mulai juga habis sampai ke ujung. Ya, kita lihatkan fungsinya pembedengan itu. Ya, dari awal cara tanam 1 baris isi 7. Ya, kita menanam hanya sekali, tidak ada nyisip jika ada yang tidak tumbuh ya. Jadi kita tidak perlu nyisip. Satu lagi, sekali tanam kita tinggal panen saja lagi. Sekali panen langsung banyak. Ya, jika saya rasa lebih dari 7 itu rasanya lebih boros. Ya, jadi istilahnya saya hanya menanam 5 batang, tapi 2 batang lagi itu sebagai cadangan. Ya, masa ya dalam 7 batang 5 batang tidak ada yang tumbuh, paling tidaknya 5 atau paling tidaknya 4 ya tumbuh seperti itu. Tapi kebanyakan yang saya tanam tumbuh semua, jadi ke-7 steknya itu tumbuh. Ya, untuk contohnya nanti kita perlihatkan di bibit odot gondrong kita. Ya, karena kali ini kita buru-buru ya, habis dari tadi, karena badai, kandang kambing rekan saya hampir kena timpa dari pohon. Ya, jadi akan kita bersihkan itu lagi. Nah, inilah dia tampilan odot kita, hasil real ya, pembuktian. Ini setelah 6 kali periode arit, 6 kali kita babat habis, baru kita naikkan tanah. Jadi inilah bentuk hasilnya, tidak ada yang kerdil-kerdil, tumbuhnya rata. Ya, yang kerdil itu karena tanamnya rata dengan tanah, ada yang mati itu karena rata dengan tanah, jadi ada genangan air. Jadi fungsi pendakian tanah atau uruk itu seperti ini jadinya. Ketika musim penghujan, rumpun odot kita ini tidak genangan air. Kalau musim kemarau,
stok cadangan airnya lebih banyak karena bawahnya itu tetap lembab lur karena embun. Ya, diatur jarak supaya kadar cahaya matahari yang masuk ke rumput odot itu semuanya merata. Nah, kalau diapakan saja, keuntungan bagi kita ngaritnya lebih mudah, lebih cepat. Kalau diatur seperti ini ya, tidak ada kita menginjak dari rumput odot. Ini jalur kita di tengah. Saat ngarit jadi mudah, waktu ngarit jadi lebih cepat. Jadi simple lah jadinya. Ya, itu saja pembahasan kita kali ini dulu ya lur. Kan kita perlihatkan juga bibit gondrong kita. Ya, lahan penuh hinaan nampaknya ya. Ya, tapi tidak masalah, akan kita buktikan yang kita lakukan itu hasilnya nyata ya lur. Sekian, terima kasih.